B50. Ini ide jenius atau eksperimen nekat. Kalau suatu hari nanti lo isi solar nih, terus aromanya kayak gorengan pinggir jalan, jangan panik. Itu bukan santet, tapi itu Indonesia. Karena mulai 1 Juli 2026 nih, mobil lo setengahnya bakal jalan pakai minyak sawit. Yap, minyak sawit. Yang sering biasanya lo makan. Sekarang malah diminum juga sama mesin. Jadi ini bukan inovasi biasa nih. Ini kayak negara lain bikin mobil listrik, kita malah bikin mobil rasa warteg. Jadi B50 ini artinya 50% solar, 50%-nya lagi biodiesel dari sawit. Artinya nih, separuh fosil, separuhnya lagi kebun. Dan ini bukan hal baru nih. Evolusinya mulai dari B20 di 2018 masih malu-malu, B30 di 2020 udah mulai pede, B40 di 2024 udah mulai serius, dan sekarang nih 2026 B50 udah nikah sama sawit. Tapi jangan ketawa dulu nih, ini bukan bercanda, tapi ini kebijakan serius negara. Kenapa? Karena Indonesia itu raja sawit dunia tuh. Jadi pemerintah mikir nih, ngapain beli minyak dari luar kalau kita bisa bikin dari kebun sendiri. Dan ini masuk konsep kemandirian energi tuh. Kaget. Jadi Indonesia itu tiap tahun ngeluarin duit gede banget buat impor solar tuh. Efeknya nih, subsidi jebol dan juga APBN mangap-mangap. Nah, dan disinilah B50 datang jadi penyelamat tuh. Target hematnya kurang lebih 48 triliun tuh. Dan juga pengurangan impor solar jutaan kiloliter. Kalau terjemahan jujurnya sih, kita capek bayar mahal ke luar negeri dan pengen bikin Indonesia jadi mandiri energi. Dan secara konsep nih, ini keren banget tuh. Itu kayak lu berhenti beli kopi mahal nih dan mulai nyeduh sendiri tuh. Capek ah. Tapi masalahnya nih, mesin diesel itu bukan perut manusia tuh. Dia nggak bisa bilang, wih enak nih sawit. Jadi biodiesel itu punya karakter lebih kental tuh, lebih higroskopis alias lebih nyerap air, dan juga lebih gampang bikin endapan. Artinya nih, filter jadi lebih cepat kotor, injektor jadi lebih sensitif, dan juga pembakaran jadi beda. Itu ibaratnya lu biasa minum air putih nih, tiba-tiba malah disuruh minum santan tiap hari. Sehat? Mungkin. Tapi pencernaan lu juga bisa langsung demo tuh. Dan ini bukan teori tuh, tapi udah dicoba. Beberapa kendaraan mulai ngambek tuh. Nggak langsung rusak sih, tapi jadi lebih manja. Dan kalau ada yang paling bahagia nih, tentunya itu bukan lu, bukan juga mobil lu, tapi industri sawit. Karena dengan B50 nih, permintaan CPO jadi meledak tuh. Harga bisa naik, dan juga pasar dalam negeri jadi makin kuat. Itu kayak lu punya warung gorengan nih, tiba-tiba semua mobil jadi pelanggan lu. Itu bukan bisnis, tapi itu jackpot. Jadi untuk B50 ini butuh sekitar 5,3 juta ton CPO tuh. Jadi kalau sawit dipakai buat bahan bakar tapi produksinya meningkat, maka stok buat makanan bisa aja berkurang tuh. Jadi nanti bakal ada momen absurd nih. Mobil lu kenyang, tapi dapur lu malah kelaparan. Secara teori nih, biodiesel ini sama dengan lebih ramah lingkungan tuh, karena emisinya lebih rendah. Tapi kalau buat ngejar B50 kita buka hutan baru buat tambah kebun sawit, maka efeknya bisa kebalik tuh. Itu kayak lu beli sedotan stainless biar ramah lingkungan, tapi tiap hari malah pesen GoFood pakai plastik 10 biji. Indonesia itu ngegas banget soal ini tuh. Negara lain masih B10, masih B20, kita langsung ngegas pakai B50. Ini bukan pelan-pelan, tapi ini langsung gaspol nggak pakai rem ABS. Kaget. Ini kayak kita bilang ke dunia nih, tenang, kita coba duluan. Kalau berhasil, kita jadi pionir. Tapi kalau gagal, ya kita juga yang pertama panik. Jadi B50 ini bukan cuma sekedar bahan bakar tuh, tapi ini eksperimen gede satu negara. Kalau berhasil, Indonesia bisa mandiri energi. Tapi kalau gagal, yang ribet bukan cuma pemerintah, tapi dompet lu, mobil lu, dan juga tukang gorengan langganan lu. Alamak najisnya. Sekarang gua mau tanya lu nih, lu lebih takut mobil rusak atau gorengan jadi mahal? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman lu, biar mereka juga siap mental tuh. Hidup Jokowi!